Rekan-rekan penyanyi semuanya, salam jumpa kembali setelah 6 episode ya. Saya terlewatin. Malam ini ke-70 ya. Terakhir saya ke-64 waktu itu tanggal 4 September ya join. Nah ini Mas Agung ini sudah join. Kita tunggu Mas Agung, Mbak Nuni. Mas Agung, Mbak Nuni. Oke. Tunggu sebentar. Halo Pak. Halo Mbak Nuni. Halo Pak Marius, Mas Agung. Halo. Halo. Selamat malam semua. Halo. Masih ingat saya? Apakah suara saya jelas? Dengar? Jelas. Mana mungkin Pak Maris lupa loh, kan masih ngarep-ngarep telur asinnya soalnya dari Brebes. Waduh, udah ada yang nanya oleh-oleh nih. Oh iya. Jadi, wajib ya Mbak ya, kalau oleh-oleh wajib kan ya? iya. Jadi mohon maaf nih, 6 episode tertinggal. Jadi saya itu transit di Jepang, Mas Agung, di Narita. Sebetulnya saya mengharap dijemput sama Mbak Nuni. Gitu. Mbak Nuni kan Hongkong. Ternyata saya tunggu 2 jam nggak datang-datang. Gitu. Ya udah, saya terbang lagi, cuman 2 jam. Dan Narita tuh gelap sekali, gelap, panas, gitu. Dan protokolnya cukup ketat, gitu. Saya nyampe San Francisco itu jadi kita IG live ya malam itu. Selesai jam 10 itu saya jam 2 malam langsung ke bandara gitu. Terus Pak Maris suaranya hilang-hilang Pak. Suaranya hilang-hilang. Ya suaranya kadang muncul kadang hilang gitu. Oh gitu? Iya. Jadi kayaknya sebagian ketinggalan di Jepang ya Pak ya. Suaranya ketinggalan di Jepang kali suaranya sebagian. Ketinggalan di sana ini Mas. Gitu. Ya rekan-rekan semuanya terima kasih ya. Ada 52. Aduh senang sekali bisa gabung nih. Ketinggalan. Jadi waktu di sana Mas Agung mau balik ternyata pesawatnya di hilang lagi. Halo. Ya, tadi sempat hilang lagi sampai pesawat terus belas hilang gitu. Kayaknya terbang lagi. Tapi kena area 36 ini Mas. Ya. Pas di cancel waktu balik jadi saya ganti Qatar kan ceritanya gitu. Jadi dari SF San Francisco muter atas New York ngelewatin Atlantik transit Qatar 15 jam. Di Qatar baru Soekarno Hatta. Jadi celana dalam saya itu sudah keliling dunia ceritanya. Bukan gini begini tapi udah muter ternyata itu. Udah itu sampai Jakarta kena 7 hari 8 malam Mas Agung. 8. Jadi kunci itu kamar dikunci, spray, handuk semuanya nggak diganti. Ya protokol kesehatan gitu. Kalau yang nggak punya duit ya ke Wisma Atlet. Memang aturan pemerintah gitu. Awalnya 4 hari waktu PSBB. Begitu PPKM itu 7 hari. Udah habis saya sampai makan pun itu di depan pintu nggak bisa. Jadi baru kali ini saya 30 tahun nggak ngerokok selama 7 hari. Jadi saya pikir gini. Jadi saya mau puasa mutih awalnya. Saya kerokan kan, masuk angin tuh. Habis 24 jam kan di pesawat terus. Kerokan, masuk angin. Saya mau puasa mutih nih ceritanya. Tapi saya pikir kalau saya mati siapa yang nolongin gitu. Karena benar-benar dijaga 2 polisi, 2 seragam ini, Satgas itu. Dites juga PCR-nya. Setelah 8 hari dites lagi PCR. Bayangkan ya rekan-rekan menyanur semuanya. Kita dikurung dalam satu ruangan. Saya baru ngerasain gila kalau di penjara kayak gini. Sampai sekarang saya kalau tidur pintu itu nggak saya tutup. Masih trauma saya lihat pintu. Jadi saya buka-buka semuanya. Aduh, jadi ya begitulah. Oke, Mbak Nuni, thank you ya. Kenapa kok nyengir gitu ya? Nggak suka ya saya. Saya resign ini. Benar semuanya, terima kasih. Waduh, Aryo juga makasih udah bisa regenerasi. Saya ada beberapa cerita sih ini sebetulnya sebelum mulai ada oleh-oleh. Tapi oleh-olehnya cerita aja. Jadi saya diskusi. Nah ini aja. Kita sesuai urut cerita ya. Kita
pakem kita, rekan-rekan, kita pengen lihat Mas Agung nih open mic. Saya lama nggak lihat open mic nih, Mas. Sampai di mana ini? Kemarin tentang nggak salah ya. Tentang bulan, cuman kemarin itu yang terakhir, yang hari ini Pak, tentang bulan, cuman gambarnya seharusnya bukan itu. Karena gambarnya harusnya kan supaya orang bisa bedain kenapa sih bulan nggak ini. Tapi sayangnya ya salah bagian editing. Tapi bagus ini. Makin bergizi nih, bagus. Saya belum nonton. Nah, rekan-rekan semuanya silakan follow YouTube channelnya, namanya Open Mic pakai K. Oke. Jadi Mas Agung, waktu saya di sana, jadi ceritanya gini nih. Saya ketemu dengan mahasiswa dari Tel Aviv. Saya kan di Berkeley. Kira-kira 30 menit lah. Saya kena kutukan Alcatraz karena waktu lewat jembatan San Francisco itu yang di background Instagram itu kan ada jembatan. Saya baru tahu ternyata di bawahnya itu Alcatraz. Jadi satu pulau yang dulu Al Capone di bicara. Ya, terus saya beli souvenir gitu ceritanya, kunci sama mangkok dari seng gitu. Ternyata kena kutukan waktu masuk Indonesia, makanya saya di penjara 7 hari itu. Jadi saya kapok. Ditawarin Al Capone, saya jadi Al Capone, masuk negara sendiri. Nah, waktu saya ketemu mahasiswa Tel Aviv di kafe, kan cukup 2 minggu, cukup lama saya di sana nganterin anak, ngurus apartemen dan sebagainya. Nah itu saya pakai Kalsa Atlantis itu, Atlantis series. Itu Berkeley itu gede banget, 2 hari kita jalan nggak ini kampusnya itu nggak selesai. Risetnya luar biasa. Nah waktu ini Atlantis kenalan, ngobrol lah gitu. Terus saya bilang, saya dari benua Atlantis gitu, tawa kan. Nah, ngobrol-ngobrol singkat kata, saya bilang kita tuh punya riset tentang bahwa Indonesia itu Atlantis. Dia belum ngerti Indonesia, dia sambil buka Google. Terus saya cerita. Nah, dia nyaranin gini Mas Agung. Jadi dia nyaranin kita tulis satu semacam paper ya. Karena sekarang ini research university kan ya. Jadi di luar negeri ini riset itu lebih diperhatikan. Jadi ada di Tel Aviv, dia dari Tel Aviv, dia ngambil S2 di Berkeley. Jadi dia bilang di sana itu ada beberapa jurusan nih. Ini rekan-rekan silakan lihat di webnya juga ada. Jadi di sana itu ada Ancient Israel Studies. Kemudian ada Developing Country. Nah, kalau kita buka itu isinya seperti ini. Persis waktu Mas Agung bongkar-bongkar Gunung Menyan itu. Gitu. Nah, dia menyarankan kita seperti kayak join research seperti itu. Nah, seperti persis. Di sana mahasiswa juga cantik-cantik katanya. Nah, ada kesaksian di sini, ada dari Meksiko, dari Rusia, Kanada, kemudian dari mana ini USA gitu. Jadi Israel ini memang unik menurut dia. Ada 2 hal nantinya mengenai nenek moyang Israel itu dan mengenai developing country. Nah, saya bilang sebenarnya yang salah itu Nabi Musa. Gitu. Bukan salah ya. Maksudnya yang dipukul itu kenapa Laut Merah. Gitu. Coba saya bilang kalau Samudra Hindia yang dipukul. Halo? Halo, muter-muter tadi Pak. Muter-muter ya? Iya, kayaknya nge-lag tadi. Nge-lag ya? Sekarang udah enggak. Nah, tadi sekarang udah enggak. Oke, saya terusin cerita. Seandainya Nabi Musa itu yang dipukul Samudra Hindia, mungkin the promised land itu adanya di sini gitu. Nah, dia baru pikir tuh, wah ini menarik ini gitu. Jadi sebetulnya tanah yang diberjanjikan ini di negara gua karena di sini kita punya logam, mineral, punya segalanya gitu. Nah, itu kita punya research-nya gitu. Nah, itu menurut dia kita tulis satu paper, mungkin Mas Nogo nantinya ya. Nanti kita tulis ke beberapa universitas, sebenarnya nggak ke dia, nggak harus ke Tel Aviv University, mungkin karena saya ketemunya orang Israel, dia ngomong itu karena dia S1-nya di sana. Nah, kerjasama karena sekarang ilmu ini sudah berkembang, gitu, sudah berkembang dan menurut dia menarik riset-riset dan kita itu banyak objeknya.
Gitu. Kalau mereka kan seperti kan kalau dilihat di sini nih, mereka nggak punya hutan, nggak punya laut gitu ya, lautnya sedikit. Di teorinya Mas Agung itu luar biasa. Cuman memang kita harus meriset ya, harus ada penelitian lapangan sedikit, memang harus seperti yang dilakukan di Turanggaseta itu bagus sekali. Gitu. Nah saya tunjukin tuh leng-leng Turanggaseta, dia amazing. Baru tahu juga ada negara namanya Indonesia. Gitu. Nah itu aja sih. Oleh-oleh mungkin Mas Nogo nanti bisa nulis cita-cita dulu ya. Kita mau bukukan IG live kita itu kan nanti akan kita bukukan dan kita akan tulis ke beberapa pusat penelitian. Mungkin tahapannya ya tahap pseudoscience dulu. Gitu. Ya. Nanti baru pelan-pelan kita akan mengarah ke teknologi. Kalau mereka kan teknologi ya. Oke Mas Agung, itu aja sebenarnya cerita saya. Nanti ceritanya dikit-dikit ada lagi cerita. Saya ada temuan nama-nama tapi nanti deh. Nanti ini jadi saya narsumnya. Oke, saya sekali-kali. jangan. Nanti Mbak Nuni nanti live nanti. Nah, ini saya dapat kiriman dari Mas Nogo nih Mas Agung. Nih, ini di Cina ya. Nah, ini di Cina ada fenomena aneh. Silakan rekan-rekan lihat di tweet. Oke. Kemudian ada beberapa kiriman dari rekan. Nah, ini. Jadi Mas Agung, ini dulu kita sudah ingatkan di ini ya Mas Agung ya, di Blue Gedung itu ya, bahwa Daru Beksi itu bakal terjadi, ternyata sekarang benar. Nah, ini beberapa tanggal berapa nih, tanggal 14 September kemarin burung berjatuhan, ada yang di Cirebon, ada yang di Bali ya. Ini bukan karena saya nggak jadi host Mas Agung ya, jadi enggak ya. Oke, mungkin iya loh Pak, mungkin iya. Burungnya ngambek itu baru Pak Marius nggak jadi host, pilih bunuh diri semua itu. Saya jadi deg-degan lagi nih, grogi lagi nih Mas, seperti kayak pertama dulu 1 tahun yang lalu. Nah ini kiriman dari Mas Nogo juga. Ini fenomena apa Mas ya ini di Meksiko ini? Ini seperti kayak Jaya Kawijayan. Kayak lampu disco ya Pak ya. Mungkin ya, alamnya lagi pengen disco kali Pak. Ya. Soalnya kalau dijelasin kan sudah dijelasin di yang bagian Jaya Kawijayan waktu itu kan. Memang kan waktunya itu tidak spontan seperti waktu kita bicara itu. Tapi nunggu aja pasti akan muncul satu-satu. Ya. Nanti kita bahas di Zoom aja Mas supaya materi malam ini tercover. Ini saya kiriman dari Mas Mahfud nih. Nih Mas Mahfud katanya ngelihat kuda laut nih, seperti ini. Ya. Oke rekan-rekan, waduh ada Mas Doni, ada banyak sekali ya. Mohon maaf Mas Budi STE, Mas Eko. Wah ini teman-teman lama nih. Saya seperti kayak kembali hidup lagi dari bangkit dari kubur. Oke, Mbak Nuni kenapa jadi diem aja? Biasanya cecek cuek gitu, jadi kelihatannya kenapa? Pengen naksir ini ya, jenggot saya ini ya, karena satu bulan nggak dicukur ya. Oke, Mbak Nuni, silakan Mbak Nuni. Udah lewat 10 menit, silakan. Dimulai. Nggak ada suaranya, Mbak. Halo, Mbak. Nggak ada suaranya? Halo? Ya, halo. Oke. Ya. Oke, slide pertama. Kain batik adalah kain yang digunakan untuk menutupi bagian bawah badan. Ya, iya. Soalnya kalau dipakai untuk nutupin muka kan nggak bagus, Mbak. Jadi nggak. Fungsinya salah gitu. Jadi ya memang untuk bagian bawah. Atau kadang-kadang sih sampai bagian tengah badan. Tapi yang jelas bukan untuk nutupin muka ya, Mbak ya. Nanti lanjut, Mbak. Oke, ada berbagai jenis dan banyak ragam kain batik yang sering digunakan di tradisi Jawa kuno. Dari beberapa jenis kain batik itu kalau digunakan, nanti bandingin deh dengan sisik ikan. Nanti kan mayoritas akan mirip dengan yang sisik ikan, terutama yang bentuknya parang, entah itu parang barong, parang klitek dan sebagainya itu ya. Tapi di sini nanti yang kita bahas bukan yang berbentuk parang ya, tapi yang jelas bentuk-bentuk
bentuk-bentuk batik itu rata-rata kalau dilihat kayak sisik yang miring gitu kan. Kalau ini dipakai secara benar. Oke, lanjut, Mbak. 3. Salah satu kain batik itu bercorak Tirtotejo, artinya cahaya atau sinar wahyu dari sang air. Mungkin motifnya nggak banyak orang yang mengenal ya Tirtotejo itu seperti apa, tapi yang seperti ini. Nah, biasanya Tirtotejo itu ada yang pakai ceplok Garuda dan tidak. Cuman kalau yang kita gunakan memang yang pakai ceplok Garuda, dan itu ada hitungannya, jumlah sayapnya harus berapa, terus jumlah ekornya harus berapa gitu kan untuk ceplok Garudanya. Sedangkan Tirtotejo sendiri bentuknya seperti itu ya, yang kita namakan Tirtotejo. Dan ini saya juga bukan saya yang namain, tapi memang kalau ya, kita ke Jogja dan Solo nyari Tirtotejo dapatnya seperti itu gitu. Cuman biasanya masalahnya bukan karena nama Mas Agung Bimo Sutejo, Mas, bukan karena itu ya. Termasuk mungkin, Pak. Termasuk itu. Mungkin iya loh, Pak. Siapa tahu loh. Gitu, Pak. Kan biar boleh kan. Gitu, Pak. Oke, Mbak. Monggo lanjut, Mbak. Selain dengan ombak yang cukup besar. Ya, kalau ombaknya kecil kan harusnya penggambaran gelombangnya itu agak datar ya. Ini kan tajam-tajam gitu, tajam-tajam atas, Pak. Naiknya tajam, turunnya tajam gitu loh. Jadi kelihatan banget itu bentuknya kayak gitu loh. Dan Tirto sendiri kan artinya air ya. Jadi Tejo tadi udah dijelasin artinya cahaya. Jadi ini motif salah satu motif kain yang sering digunakan kalau di pewayangan tuh berarti yang dikatakan Bambangan biasanya yang pakai itu gitu loh. Dan saat ini yang kita bahas tentang masalah keberadaan. Kenapa sih harus ada batik namanya Tirtotejo gitu loh? Kenapa harus air gitu, bukan yang lain gitu? Padahal batik itu kan dipakai untuk kain itu kan biasanya kalau kita pakai sambil basah-basahan juga nggak enak dipakai gitu. Karena menamakan air gitu kan. Gitu. Oke, monggo dilanjut, Mbak. Slide kelima, sebagai tanda begitu berharganya aliran Tirtotejo tersebut, maka ditunjukkan dengan digambarkannya lambang ceplok Garuda, yang berarti bahwa Sang Hyang Bathara Wisnu ikut menjaga aliran tersebut. Dan aliran ini juga yang sudah tersebutkan dalam serat Jongko Joyoboyo. Mungkin sudah cukup jelas ya, bahwa kendaraan dari Sang Hyang Bathara Wisnu kalau di pewayangan. Jadi pada dasarnya kan ini anggap aja dongeng dulu ya. Jadi anggap aja saya itu mendongeng, dan dongeng itu berarti kan tidak wajib dianggap benar gitu. Jadi kalau yang nganggap benar ya aneh gitu. Yang jelas penggambaran Garuda yang ada di jarik tersebut atau di sinjang tersebut atau di kain ya, tersebut itu menunjukkan keberadaan terahnya Bathara Wisnu yang ikut menjaga daerah itu gitu harusnya. Dan ini seharusnya mulai dipertanyakan kenapa ada motif itu gitu loh. Nggak ada loh motif srengenge gitu, nggak ada kan. Motif Jupiter gitu nggak ada. Motif Pluto gitu juga nggak ada. Yang gede-gede itu nggak ada. Atau motif gitu juga nggak ada. Tapi kenapa yang dicari kok motifnya air gitu. Motif samudra pun nggak loh. Motifnya motif yang seperti itu gitu. Jadi kan ini berarti menunjukkan bahwa ada aliran misterius yang harusnya kita cari di mana. Lanjut, Mbak. Slide ke-6. Dalam lakon pewayangan, tokoh Sang Arjuna lah yang digambarkan memakai corak Tirtotejo. Karena Raden Arjuna yang berhasil membuka pertama kali aliran rahasia tersebut, seperti dalam lakon Babat Wonomarto. Dalam cerita Babat Wonomarto memang diceritakan tentang bagaimana Pandhawa itu membuka hutan Wonomarto, yang kemudian nanti berubah menjadi Keraton Ngamarta. Yang keraton itu tadinya dibikin oleh Bathara Indra, terus dititipkan ke bangsa Kajiman sampai pada saatnya harus dibuka, dan salah satu pembukaan itu kan termasuk dengan pembukaan aliran sungai yang mantan kali ya, bukan untuk Kalimantan, mantan kali yang tadinya tidak terlihat dari terlihat itu. Gitu, Mbak. Jadi ya begitu dulu, mau dilanjut daripada kebablasan. Oke. Maka Raden Abimanyu yang merupakan putra dari Raden Arjuna juga menggunakan corak Tirtotejo sebagai penanda yang melanjutkan melindungi aliran suci tersebut.
Ini nanti akan satu garis kan setelah Arjuna ada Parikesit dan seterusnya itu menggunakan Tirtotejo semua. Jadi dimulai dari Arjuna ke bawah itu begitu seharusnya. Cuman penggambaran motif Tirtotejo yang ada di wayang kulit dan di batik zaman sekarang beda. Tapi ada penamaan yang sama dan kemudian ada corak yang pada dasarnya itu adalah menunjukkan keberadaan air itu. Oke, lanjut Mbak. Slide ke-8. Sampai ke cucu dari Raden Arjuna yang bernama Parikesit juga menggunakan kain Tirtotejo sebagai tanda penerima estafet yang menjaga aliran suci tersebut. Kebablasan kan saya akhirnya sudah nyebut Parikesit dari tugas tadi. Harusnya kan sekarang nih kalau nyebut Parikesit. Gitu Mbak. Ya, tapi memang itu satu garis kan, berarti memang satu terah, satu ini. Jadi nanti kan di bawah Parikesit dan seterusnya itu sampai dengan di zaman sekarang seharusnya. Cuman sampai pada zaman kerajaan zaman sekarang itu justru malah batik parang yang digunakan oleh sang raja rata-rata, bukan Tirtotejo. Nah itu jadi sejak kapan itu berhentinya, itu seharusnya kita sudah mulai mencari di zaman apa sih Tirtotejo mulai tidak dipakai lagi untuk penobatan raja dan sebagainya gitu. Itu bisa diurut sih sebenarnya di beberapa serat lama seperti serat Kondobuwono dan sebagainya itu. Monggo lanjut, Mbak. Slide 9. Maka dari pihak Kadewatan juga menurunkan Wahyu Cokroningrat untuk mengemban tugas dalam mengamankan aliran suci ini. Itu daerah yang sangat luas dan sangat panjang, lebar dan panjang ya. Berarti kan total luasnya itu luas banget gitu. Jadi kalau manusia biasa mengamankan itu nggak bisa, memang harus ada bantuan dari Kadewatan. Itu versi saya ya, tapi nggak tahu kalau misalnya ada yang sanggup untuk melindungi itu sendirian, itu ya nggak ngerti. Tapi yang jelas dalam cerita pewayangan kita begitu. Jadi yang menjaga itu pasti yang ketempatan Wahyu Cakraningrat. Kalau enggak ya enggak akan ketempatan itu gitu loh. Oke Mbak, monggo dilanjut. Slide 10. Sehingga setiap keraton utama yang ada pasti akan berada di tepi aliran Amertasari ini, dan ini dipakemkan dalam bentuk pola gunungan yang menunjukkan adanya aliran yang disembunyikan. Jadi kalau ada kerajaan yang digambarkan jauh dari aliran itu, layak dipertanyakan sebenarnya itu dekoy atau bukan gitu. Pada dasarnya itu yang harusnya kita mulai berpikir. Karena dari beberapa cerita di pewayangan aja diceritakan bahwa pakem pedalangan itu menunjukkan bahwa yang namanya keraton itu ngayunaken Bandaran Agung atau menghadap ke arah pelabuhan, dan pelabuhan itu airnya harus besar, bukan nggak mungkin depannya got gitu, atau nggak mungkin cuma parit gitu juga nggak mungkin gitu kan. Jadi kalau ada keraton jauh dari aliran tersebut, jadi kalau sungainya cuman tidak sampai dalam hitungan 5 km lebarnya, itu berarti layak dipertanyakan sebenarnya keratonnya itu dekoy atau bukan gitu ya. Kalau saya begitu ya, tapi kalau orang menganggap bahwa itu keraton besar karena menghadap sungai yang sungainya cuma 1 kilo gitu, itu ya lebarnya 1 kilo misalkan, itu ya sudah, itu asumsi kan masing-masing. Kalau saya nggak percaya gitu aja. Monggo lanjut Mbak. Oke, slide ke-11. Penggambaran leluhur yang menerima Wahyu Cokroningrat selalu digambarkan sebagai satria yang sangat ganteng. Ya, itu kayak Pak Marius itu loh Mbak, contohnya Pak. Kan ganteng banget itu. Itu penggambaran yang paling cocoknya Pak Marius gitu. Nah, itu cocok kan? Oke Mbak, monggo lanjut Mbak. Slide ke-12. Saat itu pada masa sesudah zaman kerajaan Dahanapura, di sisi sebelah barat dari aliran Amertasari dipegang oleh seseorang yang sangat ganteng atau bagus yang bernama Sang Asmara Dahana. Tuh kan sebelah barat Mbak, rumahnya Pak Marius itu sebelah barat tuh Mbak. Wow. Sudah jelas itu. Jadi ini semua menyindir ke arah Pak Marius gitu loh. Iya, jangan-jangan ini Pak Marius ini. Dan posisinya memang di barat Amertasari sih posisinya beliau itu. Marius itu kan ada singkatannya Mas. Man of Serious. Man of Serious. Ya. Tapi waktu saya ketemu dengan orang Yahudi itu jadi Maria dan Yesus gitu.
Jadi Marius. Oh gitu. Oke. Nanti sesi lain. Ini kita teruskan dulu ini. Nanti pada marah ini rekan-rekan penyiar malah semuanya nanti. Ya, lanjut dulu Mbak. Saya khawatir kebablasan kayak tadi. Slide ke-13. Karena sebegitu ganteng atau bagusnya sang Asmaradahana, maka tempat tinggalnya dinamakan sebagai tempat tinggal seseorang yang menerima anugerah dewa yang sangat tampan atau dikatakan kebagusan. Ya, terlalu ganteng banget dikatakan kebagusan atau kebagusan gitu loh Mbak. Itulah nama tempat itu kan seharusnya adalah nama yang nggak jauh dari Sungai Berantas gitu, Sungai Amertasari itu, karena pernah dipakai untuk tinggalnya sang Raden Asmaradahana sebelum menjadi adipati. Gitu Mbak, mau dilanjut. Itu Mas Agung di Lenteng Agung tempatnya Gus Dur itu namanya Kebagusan Mas Agung. Nah itu mungkin namanya mirip aja Pak. Mungkin namanya mirip aja. Kebetulan tapi, ya Mas. Cuman kebetulannya itu urut dari utara sampai selatan Pak sayang. Gitu. Oke, lanjut Mbak. Oke, slide ke-14. Dalam menjaga irama kehidupan dan kasih sayang di alam raya ini, Sang Asmaradahana dibimbing langsung oleh Sang Hyang Batara Kamajaya dan Sang Hyang Batari Ratih dari Kahyangan Cakra Kembang. Mungkin nggak perlu dijelasin itu ya, karena memang itu kan Kahyangan Cakra Kembang itu adalah kayangannya tempat Sang Hyang Batara Kamajaya dan Sang Hyang Batari Ratih. Kalau suku kayangannya kan yang dikenal oleh kita ada dua yang paling gampang dilihat dari bumi. Kaki kayangan loh ya, kayak bukan ngomong kayangannya ya. Itu bulan sama Venus kan, yang seharusnya yang itu sebagai kaki kayangan Cakra Kembang. Yang di sana, yang di atas. Kalau yang di bumi kan puncak Dwarawati ya. Seharusnya di puncak Dwarawati Gunung Wilis. Ya lanjut Mbak. Oke. Slide ke-15. Sang Asmaradahana ditugaskan untuk menjaga agar manusia selalu tentram dan rukun serta harmonis dengan kadewatan. Maka di tempat yang bernama Kebagusan tersebut, ada area yang lebih luas dikenal sebagai tempat untuk menjaga perasaan atau menjaga Karsaneng Hyang yang terkenal sebagai tempat menjaga karsa. Nah, ini kebetulan juga mirip lagi namanya setelah ada daerah namanya Kebagusan dan kemudian di daerah Kebagusan itu tempat jaga karsa, ya. Daerahnya mirip namanya ya. Anggap aja mirip. Tapi kalau melihat dari itu, berarti yang disindiri Pak Marius karena ada di baratnya Pak Marius. Oh iya Mas, di situ ada UCLA Mas itu, UCLA, Uki Cawang lewat atas gitu. Jadi Lenteng Agung maksudnya. Kan itu kan jaga karsa Kebagusan Lenteng Agung kan. Namanya kan aneh-aneh itu Mas. Iya. Berarti Mas Agung itu, Pak. Makanya itu. Jadi ada Mas Agung di situ. Oh iya, Lenteng Agung ada Mas Agung di situ ya. Iya. Tapi saya tidak di barat, Pak. Saya di timur sayangnya. Jadi kan itu masih menyangkut menyindir Pak Marius semua itu. Karena yang dibicarakan di sini ada di barat Berantas, bukan di timur Berantas, Pak. Itu Mbak, mau dilanjut. Jadi ingat ya, jadi seharusnya nama-nama itu ada di barat dari Sungai Berantas atau di aliran barat dari Amertasari. Itu harusnya ada nama daerah yang namanya Kebagusan dan ada daerah yang namanya Jaga Karsa. Saya ngomongnya yang jaga lah, jadi pakai N depannya, bukan Jaga Karsa, yang Jaga Karsa. Dan ada daerah yang namanya Kebagusan. Saya nggak ngomong Kebagusan loh, Kebagusan. Oke lanjut Mbak. Slide 16. Maka daerah tempat Sang Asmaradahana yang lebih dikenal sebagai Adipati Kulon, Amertasari, dinamakan Keraton Kembangan atau Keraton yang penuh bunga, yang kadang disebut puri yang banyak kembangnya. Karena tempatnya tempat turunnya Sang Hyang Batara Kamajaya sama Sang Hyang Batari Ratih, dan memang ya beliau itu senang dengan hal-hal yang sifatnya seperti itu. Maka keratonnya banyak taman bunganya gitu Mbak. Jadi dinamakan Keraton Kembangan. Nah, keraton itu dalam bahasa lain namanya puri kan. Jadi kalau ada nama puri yang belakangnya ada nama kembangannya itu, berarti itu ada di barat Berantas itu harusnya.
gitu Pak ya. Marius lagi. Tapi Pak Marius lagi, makanya Pak Marius kembangnya banyak tuh. Puri kembangannya Pak Marius kan. Puri Kembangan berarti sebelah kebon jeruk sana, Mas. Ya, nanti kan ada penjelasannya Pak. Oh, Setelah Jadi, ini Pak. ya. Ya Mbak, lanjut. Oke. Keraton Kembangan ini sangat memukau masyarakat saat memasuki wilayah kebun atau kebun bagian dalam yang dikatakan sebagai kebun dalam atau kebun jero. Ya, kebun dalam kan ngomongnya kebun jeruk. Tapi ingat loh Mbak, kalau orang Jawa Barat itu biasanya kalau ngomong kebanyakan huruf K di belakang. Jadi kalau ngomong kebun jeruk berarti ngomongnya kalau di kita kalau di Jawa Tengah Jawa Timur kan ada awalan N di depan atau ngomong Bandung gitu kan, ngomong jeruk gitu. Tapi kalau orang Jawa Barat dan orang daerah Sunda dan Betawi biasanya beda, mereka ada penambahan huruf K di belakang gitu. Jadi kalau misalkan kebo jadi kebo gitu. Jadi kalau jeruk ya jeruk ya Jeruk. mesti ngomong jeruk. Ya, gitu kan, berarti Kebun kebun jeruk. jeruk. Iya. Tapi itu nama berarti mirip loh ya. Tapi itu nama-nama yang seharusnya ada di dekat, sangat dekat dengan Sungai Berantas. Lanjut, Mbak. Jadi sebetulnya bukan buah jeruk dong, Mas ya. Maksudnya jeruk Bukan. ini dalam ya. Bukan Ya, jeruk dalam. buah ya. Bukan, dalam. Kebun bagian dalam itu bagus banget gitu. Kebun jeruknya bagus banget. Kebun jeruknya bagus banget. Gitu. Ya, ya. Oke, ganti lanjut, Oke. Mbak. Slide 18. Sementara di sisi timur dari aliran Amertasari dipegang oleh seorang adipati yang lebih sepuh yang bernama Adipati Wurawari. Tapi ini timur agak selatan, Pak. Jadi bukan mengarah ke tempat saya loh ya. Jadi mengarahnya masih belum minder saya. Jadi ada Adipati Wurawari yang di timur Berantas di zaman yang bersamaan dengan Sang Asmorodahono. Lanjut, Mbak. Slide 19. Sang Adipati sering dijadikan rujukan dan pusat mencari nasihat oleh Sang Mahaprabu Bandung Bondowoso. Maka Kadipaten tempat Sang Adipati Wurawari dinamakan Kadipaten Panjer atau Kadipaten Pusat. Kita coba pelajari cara orang Jawa Tengah sama Jawa Timur dan Jawa Barat bicara ya, Mbak ya. Kalau orang Jawa Tengah itu kalau ngomong 1000 kan sejing, ya kan Mbak? Sejing. Kalau orang Jawa Barat ngomong dan Jakarta itu kalau ngomong 1000 kan seceng, gitu ya? Ya. Jadi kalau di huruf C di Jawa Tengah itu berarti huruf C di Jawa Barat kan Mbak? Jadi kalau dikatakan Kadipaten Panjer itu jadi Kadipaten Pancer kan? Pancer. Ini slide selanjutnya Mas Agung, kebablasan. Oh iya toh. Oh kebablasan. Ya wes lanjut dulu Mbak. Oke, lanjut dulu. Slide 20. Dalam bahasa Jawa, huruf C kadang dibaca J. Maka panjer itu kalau di Parahyangan akan dibaca pancer atau pancar. Ya. Ya tadi kebablasan ternyata benar-benar diingetin Mbak. Jadi ini ada di selatan rumah saya ya, seharusnya itu Kadipaten Pancer itu atau Kadipaten Pancar ini. Jadi seharusnya disitulah Adipati Wurawari ada di sebelah barat Berantas gitu. Monggo dilanjut, Mbak. Slide 21. Posisi Kadipaten Panjer dan Kadipaten Kembangan ada di timur dan barat dari aliran Amertasari dan sama-sama bertugas untuk melindungi aliran tersebut. Maka tidak mungkin mereka pernah berperang. Sehingga cerita perang antara keduanya itu harus dipertanyakan kebenarannya. Karena ada cerita bahwa Raden Asmorodahono ini perang dengan Adipati Wurawari. Nah, cerita itu saya tuh bingung karena kayaknya nggak pernah deh. Kalau pernah perang harusnya ada berbagai nama wilayah yang menamakan daerah peperangan itu kan, dan nama itu tidak saya temukan. Apalagi kan sudah ada aturan jelas bahwa siapa yang nyebrang Amertasari dan untuk mengadakan perang pasti akan kalah. Gitu. Jadi tidak mungkin kalau itu pernah ada pertempuran karena mereka ada di barat dan timur dari Amertasari tadi. Jadi tidak mungkin untuk mereka mengadakan pertempuran itu. Dan aturan itu mereka pasti tahu. Maka tidak mungkin mereka mengadakan pertempuran itu. Maka dilanjut, Pak. Tidak kebablasan lagi.
Darat tenan, kebablasan. Oke, slide ke-22. Keberadaan Kadipaten Kembangan dan Kadipaten Panjer memang dikehendaki oleh Sang Hyang Wening dan ditugaskan untuk menjaga kerajaan pusat dalam melindungi Sang Amertasari. Ya, karena kerajaan pusat waktu itu agak jauh sedikit dari ini, ya nggak begitu jauh sih sebenarnya, tapi lumayan ini. Karena ya memang aliran Amertasari itu panjang dia, jadi memang ya butuh ada bantuan penjagaan untuk di sepanjang aliran itu supaya tidak disalahgunakan orang di masa itu. Gitu Mbak, jadi memang ya ditugaskan 2 adipati, satu menjaga timur dan satu menjaga barat. Adipati Wetan sama Kulon itu harus ada. Lanjut Mbak. Oke. Slide ke-23. Hal ini karena Keraton Kembangan dibuat atas penjelasan Sang Hyang Batara Ismaya sebagai tempat turunnya Sang Hyang Batari Kanastren. Jadi mungkin gambarannya yang paling gampang, sebelah barat itu nanti akan dijaga oleh Sang Hyang Bathara Ismaya yang nitisnya ke Raden Asmarodahono. Maka putra wayah dari Bathara Ismaya seperti Bathara Kamajaya dan Bathari Ratih ikut menjaga wilayah itu dan kemudian diperindah oleh beliau gitu kan. Dan sekalian untuk turunnya Bathari Kanastren ada di sana. Seharusnya begitu kalau berdasarkan cerita yang saya terima. Tapi ya dongeng itu ya boleh bener boleh enggak gitu kan. Oke dilanjut Mbak. Slide ke-24. Sementara Keraton Panjer dibuat atas permintaan Sang Hyang Batara Antiga sebagai tempat turunnya Sang Hyang Batari Maharani. Ya karena kayangannya sama kan, Batara Maharani dan Sang Hyang Batara Antiga itu. Jadi ya kalau turun beliau kan sering bersamaan sih. Makanya tempatnya pasti akan satu tempat. Jadi nggak mungkin banget kalau Dipati Wurawari pernah perang dengan Gendam Smorondono, itu nggak mungkin. Menurut saya loh ya. Lanjut Mbak. Slide ke-25. Tidak hanya manusia yang berperan, dari pihak kadewatan juga menurunkan dari tataran dewa sampai hapsara-hapsari untuk menjaga aliran tersebut, yang selanjutnya dikatakan sebagai keraton lelembut. Jadi karena saking lebar dan saking panjangnya wilayah itu, maka tidak hanya manusia yang dikerahkan untuk menjaga. Jadi memang juga ada dari sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manusia normal yang juga menjaga wilayah itu. Dan dari sisi makhluk tersebut kan dicari yang kira-kira tidak punya rasa capek dan tidak punya rasa ngantuk, yang sudah terhindar dari rasa-rasa seperti itu, sehingga penjagaan 24 jam bisa berlangsung di lokasi tersebut. Lanjut Mbak. Slide ke-26. Keraton Parahyang yang dianggap sebagai keratonnya lelembut dipimpin oleh Sang Hyang Locaya atau Mahapatih Daha dari kerajaan Dahanapura dan didampingi oleh adiknya Sang Hyang Daka yang berubah nama menjadi Sang Tunggul Wulung. Ya, nanti Tunggul Wulung ada di Gunung Kelut yang posisinya di sebelah timur Berantas, dan Sang Hyang Locaya itu ada di sebelah timur Berantas. Kalau tadi kan barat, ini timur. Dan nanti ada kebablasan enggak ya? Ada ciri-cirinya. Kebablasan jelas, Mas? Iya Mas. Kebablasan, ya wis nanti aja. Lanjut, oh iya, lanjut aja. Selanjutnya itu. Oke, slide ke-27. Tugas utama dari Keraton Parahyang ini untuk melindungi dan menutupi aliran Amertasari semenjak disembunyikannya aliran tersebut. Iya. Perjanjian disembunyikannya itu sudah ada di berbagai cerita ya, cuman cerita itu kan bisa aja dianggap dongeng dan dianggap nggak ada juga nggak apa-apa gitu. Lanjut dulu aja Mbak, ada kebablasan aku. Slide 28. Keraton Sang Hyang Locaya ada di sisi timur dari aliran Amertasari dan karena keratonnya besar maka dikatakan gede atau besar. Ya. Kalau namanya udah jelas ya, gede, besar, dan dinamakan itu memang nama itu pasti masih tersisa itu loh, paling tidak. Lanjut Mbak. Slide 29. Sementara Sang Hyang Tunggul Wulung menempati Gunung Kelut yang ada di sisi barat dari aliran Amertasari. Saat ini gunungnya telah kehilangan sepertiga puncaknya karena digunakan untuk menutupi keraton Dahanapura. Ya, bisa dicari lah kira-kira gunung yang kehilangan sepertiga tingginya itu gunung di mana gitu. Karena
Ada kok di beberapa serat termasuk Babat Kediri yang menceritakan itu gitu loh. Walaupun mungkin tidak terlalu detail tapi ada. Kebetulan cerita itu ada dan itu disengaja ya, jadi bukan alami gitu. Jadi memang disengaja untuk menutupi keraton Dahanapura itu ada ceritanya. Lanjut, Mbak. Sebentar Mas Agung. Ya. Berarti Gunung Kelut itu adanya di Jawa Barat dong. Ini kan Ya. menceritakan tentang yang di barat. Iya. Kalau makanya itu dan nggak jauh dari Sungai Amertasarinya seharusnya kan. Dua gunung itu harus mepet antara Mbak Amertasari. Nuni protes Mas Agung karena Mbak Nuni kan dari Tulungagung, dari Kediri, dia nggak terima dia. Kelutnya bukan yang di Jawa Timur, Mas. Nah, iya kan, marah dia. karena mantannya masih tertinggal di Gunung Kelut, dia nggak dibawa ke Hongkong. Kan itu versi saya, Mbak. Kan aku tidak ngomong versi nama gunung zaman sekarang ya. Jadi ini versi nama saya ya. Versi saya loh. Dan di Babat Kediri juga jelas banget dikatakan Gunung Kelut itu gunung yang kehilangan sepertiga tingginya dan berada di sebelah barat Sungai Berantas, bukan di sebelah timur. Ini di sebelah barat Berantas. Gitu, Mbak. Jadi dekatnya Pak Marius lagi ini. Iya, Pak Marius lagi dia keladinya, Mbak. Ya. Terus, Mbak. Oke, slide ke-30. Proses penutupan Dahanapura tersebut dikenal dengan proses menghalimunkan atau halimunisasi atau Hilang suaranya, Mbak. Moksa. Halo? Ya, bisa diulangi lagi, Mbak. Oke. Suaranya. Proses penutupan Dahanapura tersebut dikenal dengan proses menghalimunkan atau halimunisasi atau pensukabumian. Itu sesuai perintah dari Sang Mahaprabu Sri Aji Jayabaya sebelum beliau moksa. Ya tinggal dicari ada nggak sih nama daerah namanya Halimun itu loh, gitu kan. Terus ada nggak sih nama daerah yang namanya Sukabumi itu ada nggak gitu. Itu harusnya kan nama-nama itu nggak jauh dari Sungai Berantas gitu loh. Gitu, Mbak. Monggo dilanjut, Mbak. Dalam mengamankan aliran Amertasari, Sang Hyang Batara Bayu memerintahkan sang cucu untuk turun ke Arcapada. Sang cucu bernama Sang Hyang Dewa Megamendung, turun dan membantu Sang Hyang Locaya. Ya, dan di situ menjadi Mahapatih ya, di Mahapatih Megamendung gitu. Nah, harusnya sekarang dicari ada nggak ya nama Megamendung itu harusnya nggak jauh dari Berantas dan namanya Sang Hyang Locaya itu ada di timur, berarti harusnya dia ada di timurnya Berantas itu nama kepatihan Megamendung itu, Mbak. Gitu, Mbak. Nah, nama itu ada puncak enggak, ya? saya nggak tahu. Malah saya nggak pernah kelayaban sampai sana ya, Pak. Jadi saya nggak ngerti ada nama Megamendung apa enggak itu. Kalau sampai puncaknya saya pernah ke sana, jalan-jalan di puncak sering, Pak. Tapi saya nggak pernah memperhatikan nama wilayah, Pak. Sayangnya itu, Pak. Oh, iya. Saya ngertinya tapi cuma itu sekarang ini. Apa, Pak? Sekarang lagi ganjil genap 24 jam, Mas. Jadi tertutupi. Gak apa-apa, Pak, karena kendaraan saya kan ada ganjil, ada genap. Mobil saya dua kok. Ada yang ganjil, ada yang genap, berarti nggak apa-apa. Mau ganjil, mau genap, saya tetap bisa keluyuran, Pak. Saya tenang kalau masalah keluyurannya. Oke, lanjut, Mbak. Slide ke-30 berapa ya? 32. Halo. Oke. Oh iya, benar 32. Sang Hyang Dewa Megamendung dalam membantu Sang Hyang Locaya bertugas sebagai Sang Mahapatih di Kraton Gede atau Kraton Ageng. Kan, Mbak, kebablasan lagi kan, Mbak. Kepatihan Megamendung itu ada di membantu di Kraton Gede atau Kraton Ageng tempatnya Sang Hyang Locaya. Jadi saya kebablasan lagi, berarti itu harusnya ada di sebelah timur Berantas. Gitu. Kalau ini Mbak Nuni, ini Mas Agung ini, Kraton Agung harusnya, ini salah ini Kraton Ageng. Mas Nogo salah nulis ini kayaknya. Kraton Gede, Pak, Kraton Gede. Kan tinggal dicari yang pakai nama gede yang mana gitu kan, Pak. Masalahnya.
biar gede beneran gitu loh, bukan hanya gede-gedean, gede beneran gitu. Gitu. Kalau ada nama gede ya itu berarti nggak jauh dari sebelah timur, berarti ada di timur berantas gitu. Oke, lanjut Pak. Oke, 33. Selain Mahapatih Megamendung, seorang dewi yang bernama Nyi Ageng Maya Rukmi juga ditugaskan menjaga aliran tersebut. Nah ini kalau Pak Marius ketemu mesti naksir itu, karena cantik banget itu. Monggo dilanjut belum Mbak? Enggak, saya naksir Mbak Nuni aja lah, yang ada aja. Ini Mas ya, saking cantiknya kita jadi blur ini. Saya blur memang sengaja, tapi tadi blur, jangan di ini, karena kalau di expose nanti enggak jadi pembicaraan banyak orang. Lanjut Mbak. Slide ke-34. Nyi Ageng Maya Rukmi adalah perwujudan dari Sang Hyang Dewi Mayang Sari, yang merupakan putri dari Sang Hyang Batara Indra. Ya makanya kan putrinya Dewa kan pasti memang nggak ada yang jelek Mbak, cantik banget. Makanya saya blur supaya Pak Marius nanti cek, mau menggeser slide-nya gitu. Kalau nggak mesti geser slide-nya gitu terus. Minggu depan baru jelas. Minggu depan jelas Mas. Minggu ini masih belum. Masih belum. Slide ke-35. Sebagai seorang dewi yang sangat sayang kepada manusia, maka beliau sangat sering membantu masyarakat yang mau dibantu. Beliau juga dikenal sebagai Nyi Ageng Cilincing atau Dewi Plencing, yang menjaga sisi utara dari aliran Amertasari. Nah itu nama beliau ya, jadi nama julukannya beliau. Nggak tahu nama itu ada nggak sih sampai sekarang. Kalau ada ya berarti itu ada di bagian utara Amertasari, karena beliau kan memang tugasnya kan menjaga aliran, terutama membantu para petani supaya tanahnya subur. Itu ada di Babat Kediri gitu loh. Tapi di Babat Kediri memang ceritanya nggak lengkap, ada babat cerita lain yang lebih lengkap sih, Babat Menyan namanya. Mungkin dilanjut Mbak. Oh iya bener ya, kita bikin buku Babat Menyan aja ya, lucu ya. Iya. Babat Menyan Pak, ya tuh. Belum ada loh nama Babat Menyan gitu. Coba tanya Mas Nogo sama Mas Dani itu setuju nggak itu? Minimal ilustrasinya dulu Mas Dani sama Pak Iwan bikin covernya dulu lah, gitu. Dimulai dari cover. Saya sudah minta bantuan CSKL juga untuk nulis Pak. Jadi mungkin nanti sebagian sudah mulai direkap sama CSKL, nanti setelah agak banyak baru ditunjukkan ke Mas Nogo untuk ditulis ulang, dikoreksi gitu. Oke Mbak, monggo dilanjut. Jangan lupa gambarnya Mbak Nuni ya, itu dikasih ilustrasinya kecil gitu aja, di pojok aja kecil gitu. Oh, kirain disuruh ngeblur itu enggak Mbak. Kalau gambarnya Pak Maris diperjelas. Kalau gambarnya Pak Maris diperjelas Mbak. Mbak Nuni ini pakai topeng Mas Agung. Aslinya bukan ini, waktu saya ketemu di Jepang itu enggak ini dia. Waktu itu saya video call tuh enggak seperti ini. Dia sengaja. Kayak Blackpink gitu. Ya, kayak Korea itu. Nyamar. Korea atau Korea, Pak? Kroya. Ya, Kroya. Oke, lanjut, Mbak. Slide ke-36. Sementara di selatan dari aliran Amertasari dijaga oleh Sang Mahaprabu Gentar Bumi yang ada di barat selatan aliran atau barat daya. Ya, itu nggak tahu juga itu nama itu ada apa enggak. Kalau ada ya anggap aja kebetulan gitu loh. Kalau ada harusnya daerah utara agak Sukabumi, Pelabuhan Ratu agak ke utara itu harusnya. Monggo dilanjut, Mbak. Sang Mahaprabu Gentar Bumi merupakan Mahaprabu dari Kerajaan Medanggana. Beliau memilih menjaga aliran sisi selatan agar dekat dengan putrinya, Sang Dewi Kadita, yang menjadi Mahapatih di Keraton Atlantis. Ya, yang karena Nimas Angin-Angin tidak pernah keluar, maka beliau yang akhirnya memegang kekuasaan selama Angin-Angin tidak mau masih dalam talak broto ya. Nah, sampai dengan hari ini kan, tapi sampai dengan hari ini berarti masih dipegang Dewi Kadita untuk sementara ini.
Tapi nggak tahu sampai kapan. Monggo lanjut, Mbak. Slide ke-38. Maka tempat bertemunya Sang Mahaprabu Gentar Bumi dengan putrinya yang merupakan ratu penerusnya di Medanggana sering disebut pelabuhan tempat Sang Ratu. Saya nggak tahu nama itu ada apa enggak itu loh. Nama pelabuhan ratu itu ada apa enggak. Tapi yang jelas kan kalau yang jelas adalah seorang anak itu kayak yang datang ke bapaknya kan, bukan bapak yang datangnya anaknya gitu. Yang sowan itu kan pasti yang muda. Makanya yang berlabuh adalah sang putri. Jadi dikatakan pelabuhannya sang ratu datang gitu, tempat sang ratu datang. Cuman nggak tahu nama itu ada apa enggak sih, nggak ngerti deh, Mbak. Mas Agung, kenapa enggak pelabuhan raja, Mas? Kenapa pelabuhan ratu? Kan tadi sudah saya jelasin, Pak. Karena yang datang kan anaknya yang datang ke arah daratan, Pak. Anaknya yang dari arah selatan, datang ke daratan, datang ke sini kan berarti tempat berlabuhnya beliau kan. Tempat berlabuhnya sang ratu, toh, Pak. Kalau bapaknya yang datang ya berarti tempat berlabuhnya sang raja gitu kan, Pak. Oh ya. Ya. Oke. Tapi nggak tahu loh, Pak, nama itu ada apa enggak, saya nggak ngeh itu. Sampai sekarang belum tahu saya. Itu ratunya yang lagi bicara dengan Mas Agung itu ratunya. Yang pakai baju kalau kuning. saya punyanya ratuku, Pak. Nggak beli. Ratuku. Oh, ya. Sakti itu, Mas, nggak usah tuku. Itu berarti gratisan. Seperti oleh-oleh dari Pak Maris itu, termasuk yang kita tunggu itu ratuku, Pak. Oke. Mbak dilanjut, Ya. Mbak. Slide ke-39. Hal tersebut sudah dijelaskan oleh Sang Mahaprabu Batara Ikling atau Brawijaya VIII dalam serat Sastra Wulan. Ya, kan sastra Wulan itu siapa yang ngerti, gitu kan. Makanya anggap aja, monggo dianggap dongeng aja. Cuman moga-moga tempat yang saya sebutkan tadi moga-moga ada gitu loh. Kalau nggak ada ya berarti saya lagi apa ya, ngelindur gimana gitu kan. Tapi kalau sampai ada ya berarti mungkin ngelindur saya kebablasan juga gitu. Jadi anggap aja ya orang Kebetulan. Kebetulan tuh ya, boleh saja kan. Gitu. Maka dilanjut, Mbak. Ini ada Mas Agung, ini ada komentar Mas Doni nih, katanya kalau di Hongkong banyak danyang-danyang ratu, gitu. Mungkin Mas Doni pernah diam-diam pernah ketemu dengan Mbak Nuni ya di Hongkong ya. Nah itu bisa saja, Pak, kan ada banyak hal yang kita tidak tahu di sini toh. Iya. Saya curiga jangan-jangan mereka suka japri nih, Mas. Ini para menyaners sih jangan-jangan di belakang sih suka ini, Mas, bikin channel sendiri nih, bikin IG live sendiri gitu. Ya nggak apa-apa, Pak, itu hak kok. Iya. Harusnya bayar royalti ke kita ini semuanya. Oke, silakan, Mas. Soalnya gini loh, Pak, kita sendiri kan menolak kolaborasi dengan manapun. Masalah itu kan. Jadi kalau ada orang lain yang mengatakan berkolaborasi sama kita, itu salah besar karena kita nggak akan mau kolaborasi. Karena kan kita memang diperintahkan untuk maju sendiri, bukan untuk kolaborasi. Karena dasarnya sangat beda, Pak. Kita dasarnya menyan versi saya gitu loh, bukan menyan versi mereka gitu. Masalahnya itu kan. Loh, ini yang kolaborasi para menyaner 134 itu kok, Mas, bukan nggak ngajak kita. Saya juga nggak dikasih tahu kok, mereka di belakang kolaborasi sendiri kok. Ada Mbak Bonet segala ini, Mas, kolaborasi bikin grup sendiri gitu. Wah, mereka begitu, Mas. Seru dong. Seru banget, dan itu yang diomongin Mas Agung dan Mas Nogo yang digosipin. Jadi sebaiknya nggak usah di situ. Oh, saya jadi tren topik tuh di situ. Oh, Pak Marios ini mata-mata ini dibocorin ini. Oke, silakan Mbak Nuni teruskan. Slide ke-40. Juga sudah dijelaskan dengan kejelian mata satu dari Sang Hyang Batara Wisnu. Ya, karena kalau menurut saya loh, orang itu kalau bisa melihat secara cermat itu pakai mata satu. Kalau pakai mata dua itu kayaknya nggak mungkin bisa cermat. Dan penggambaran wayang kan begitu. Matanya Bathara itu satu, bukan dua. Kalau dikatakan, itu dari samping. Kalau dari samping kan itu lihat aja buta. Bathara Kala digambarkan matanya dua kok, bukan satu. Itu kan. Berarti
bukan masalah di dari samping atau apa, memang digambarkan matanya satu gitu. Monggo Mbak dilanjut. Slide ke-41. Kejernihan pandangan mata satu dari Sang Hyang Batara Wisnu itulah yang membuat beliau sanggup memprediksi masa depan dengan akurat. Ya, karena beliau bisa melihat masa depan ya. Karena memang di tataran beliau itu kan zaman dulu, zaman sekarang, dan masa depan itu adalah satu kesatuan yang bisa diperhitungkan. Itu bukan seperti kita. Kalau kita kan mungkin 1 jam ke depan nggak tahu. Tapi kalau beliau itu sampai sekian ribu tahun ke depan sangat-sangat amat tahu sekali gitu kan. Bingung kan jelasin sampai begitulah. Ya namanya dewa. Ya harus dewa-dewa kan namanya dewa ya. Mau lanjut Mbak. Ini terakhir ini Mas Agung. Yeah. Sang Asmara Dahono tumedak mring kamulyan kaering samirono mring langgengipun Tribhuwana. Ya, itu anu lah. Itu hanya pernyataan dari kita bahwa ini sudah saya sampaikan loh, jadi saya jangan dimarahin gitu. Jadi pada dasarnya kan kadang kita itu kakek ya gitu kan udah gitu kan, ada laporan. Sampun motor laporan pun gitu. Jadi enggak perlu harus diterjemahkan untuk bagian ini. Gitu. Tumben Mbak Nuni nggak nyuruh saya yang baca di IG live dulu ya. Saya ditembak suruh baca. Cuma dikit kok, nggak usah. Oke, makasih Mbak Nuni. Ini 56 menit. Mas Agung, kayaknya kita lama nggak bersua sama rekan-rekan. Jadi izin Mas Nogo, saya mau invite nanti yang masuk dikirim kaos ya, Mas Nogo ya dari Jogja ya. Kita kasih gift lah, udah lama kita nggak kasih gift. Tapi kok saya mau remove. Pernah dikasih? Ya jangan, ini nyebrang lautan berapa biaya aja, bisa bangkrut tuh. Nanti kalau pas pulang aja. Nanti kalau pas pulang mampir Jogja. Lagian harus diukur dulu ukurannya kan. Enggak, kalau Mbak Nuni saya nggak tahu ukurannya. Kan Mbak Nuni jadi tunggu di Tokyo, di mana di Jepang nggak datang salahnya ya. Tunggu di Jepang ya. Pak Mari. Oke, Mbak Nuni izin saya remove Mbak Nuni ya. Thank you ya. Makasih ya. Oke, bye-bye. Sama-sama, Bapak. Oke, tinggal kita berdua Mas Agung. Saya mau invite, kira-kira siapa ini Mas Agung ya? Gak tahu. Saya nggak ngerti. Ini cari Mas Mario siapa. Tadi yang paling komentar karena tulisannya tuh kecil gitu ya. Saya coba ya, udah ngawur ini saya ya. Ngawur aja lah. Coba siapa ini yang masuk. Oke. Menyanya kayaknya kurang ini nih. Nah, selamat malam Mas. Halo. Wah, ada 2, berarti dapat kaos 2 nih. Kok bisa ini ya? Biasanya cuma 1 nih. Halo Mas. Boleh sebutin Mas, namanya, kenalan. Salam kenal Mas. Heru Hudoyo Om, Magelang. Magelang, Mas Heru Hudoyo. Satu lagi Mas. Satu lagi. Halo. Siapa? Yang sebelah kiri kan. Halo. Yang pakai kaos putih. Halo. Mana? Nggak kelihatan ya? Suaranya ya. Loh, Mas Agung kelihatan nggak? Karena jam 4 nih. Kelihatan. Saya kelihatan 4. Mas Heru nggak kelihatan 4. Mas Agung kelihatan, Pak Marius kelihatan. Yang satunya belum kelihatan. Oh, itu dari alam lain Mas ini berarti. Mas siapa ini ya? Wah. Siapa Marius? Udah 6 minggu ya nggak ngelihat Pak Marius. Iya Mas, lagi kulakan penyan Mas, biar apa namanya, biar tetap berlangsung. Tadi kalau ceritanya awal-awal rada miris kayaknya pakai PPKM juga lah ya. Oh iya. Mas Heru ada pertanyaan nggak dengan Mas Agung? Mumpung bisa live ini. Ada yang mau ditanya? Ini tadi banyak sibuk terus kadang masuk kadang keluar karena banyak orderan. Oh. Kerjanya di mana Mas? Apa lagi ngerjain apa? Di counter belakang apa Mas?
Di counter Om. Oh di counter, wah keren ini Magelang. Wah, oke, Mas Heru, terima kasih. Mas Heru nanti DM Mas Nogo ya, nanti biar dikirim kaosnya. Tapi nggak bisa cepet karena harus dicetak dulu. Ukurannya apa, Mas? Mas Heru ukuran kaosnya apa? SL boleh. XL boleh. Oke, satu lagi nih Mas siapa ini? Nggak namanya atau sebutin namanya. Oke, gini aja Mas yang kaos putih nanti DM ke Mas Nogo, nah, nanti biar dikirim. Kaos putih kan? Semua loh itu. Oh iya, kaos putih semuanya. Iya. Oh iya ya, benar putih semuanya ya, dua-duanya ya. Berarti bisa lihat dong, katanya nggak bisa lihat tadi. Ini Om, mau Pak Marius, Mas Bimo, pengen kalau bikin grup WA gitu gimana untuk Atlantis? Wah, jangan Mas, jangan. Penelitiannya nanti nggak ini Mas, malah nggak jalan nanti. Ada, nah ini Mas Heru, ada grupnya. Nanti DM dengan Mbak Nuni. Nah itu adminnya Mbak Nuni sama Mas Doni. Nah itu silakan ngobrol Atlantis, tapi nggak ada Mas Agung. Nanti Mas Agung nggak bisa nyiapin materi nanti malahan. Ya, maksudnya biar lebih peka lingkungan kan kita saling share di situ, nggak harus penelitian. Kalau kita nggak penelitian ya siap penelitian pribadi masing-masing dari semua wilayah masing-masing. Ya nanti untuk saat ini nggak dulu. Jadi anggota menyaner aja yang tim intinya ini narasumbernya memang tidak. Memang saya yang nggak membolehkan karena nanti nggak produktif malahan Mas. Karena untuk menyiapkan ini dari mulai scan apa Mas Dani bikin flyer segala itu butuh waktu. Untuk diskusiin flyer aja itu perlu 3-4 hari loh Mas. Jadi nanti waktunya malah habis gitu. Oh ya, tadi ternyata namanya Mas Guru Beruntung. Tadi kelihatan live gitu. Jadi Mas Guru Beruntung, Mas Heru bakal dapat door prize kaos. Mas Guru silakan DM ukurannya. Sun, ya, makasih Mas. Salam menyaners Mas. Menyaners sejati. Oke, matur suwun Mas Agung. Oh iya, matur suwun Mas, matur suwun. Iya. Saking rindunya sama Pak Marius kemarin. Oh iya ya. Ini pacarnya mana Mas? Oh nggak diajak IG live biar rame. Pacar siapa? Mas Guru. Mas siapa tadi? Lupa saya malah. Mas Heru. Saya udah punya anak 3 ya Om. Oh iya. Oke, bercanda Mas, bercanda. Oke. Selamat malam Mas. Sudah 1 menit lewat 2 menit. Makasih. Thank you ya. Bisa live. Oke, matur suwun. Makasih Mas Agung ya. Kita udahin Mbak Nuni dan rekan-rekan semuanya. Salam kangen. Belum bisa nyebutin satu-satu. Mas Nogo, Aryo, thank you juga. Dan juga Mas Dani Arfi yang ini karikatur kita. Oke, makasih. Salam menyaners. Selamat malam. Izin untuk menutup acara ini. Salam menyan. Salam menyan semuanya.